Apa kabar? Kita ketemu lagi nih di episode Buku Latte. Kali ini mau membahas buku yang ditulis oleh salah satu admin kita, yaitu Didi. Ini bukunya. Eh, Ini Didi eh, diam-diam di Amerika ya. Ternyata selain rajin membaca, juga rajin menulis. iya dong kan nulis review. Iya, Didi ini udah sebagai apa? Reviewer yang terbanyak begitu ya di buku latte udah gitu masih sempet-sempetnya bikin buku, coba bayangkan betapa kurang kerjaannya ini orang ini. Heeh. Sih, kelihatan kurang kerjaannya kan. Jadi ini bukunya judulnya New York Library Law, gimana coba bacanya di gimana sih? Ya Library. justru itu biar orang-orang tertarik ini gimana sih bacanya? Oh, beli aja di bukunya. Bagus-bagus, jadi New York Library Law, bawahnya Maksudnya library travelog gitu. oh, library travelog. Oke, oke. Jadi disatukan ya. Udah gitu. Di bawahnya ada catatan menimba ilmu melalui buku-buku ilmiah populer di perpustakaan kota New York. Nah, itu harus digarisbawahi. Karena di sini sekarang lagi ada di New York. Makanya kita ngobrolnya via Zoom ya dia. Sebenarnya di New Jersey, cuma New York library-nya di New York gitu. Nah, ya. Jadi gimana-gimana? Jadi antara New York dan New Jersey itu seperti antara apa? Kalau misalnya di Indonesia kayak Bandung dengan apa gitu? Kayak Jakarta sama Bekasi kali ya. Oh Jakarta. enggak ya, Bekasi mah planet ya. Oh lupa, Aduh, sorry. maaf. Iya, iya, iya deh gitu ya. Tapi ya berarti sama dong ya, karena di Bekasi itu perpustakaannya sangat-sangat minim. Aku juga kalau jalan ke pustakaannya akhirnya jalannya ke Jakarta. Kayaknya dibilangin dong, kok bisa terdampar di Amerika gitu. Alah, Udah berapa berapa tahun coba? Dari udah berapa? 15 tahun? 21 kali ya. 21 tahun di Amerika, ya ampun. Jadi terdampar di sana. Jadi Ya gimana nggak betah ini buku-bukunya Mbak Ani juga pasti betah kalau di sini. 21 tahun di Amerika ke pulang-pulang keterlaluan emang. Ya, jadi karena ya apa ya, kebetulan suka baca dan kebetulan di Amerika banyak perpustakaan gitu ya. Jadi akhirnya nyangkut lah di situ dan akhirnya buku ini bisa ditulis gitu kira-kira. Ya, anggap aja gitu ya. Anggap aja begitu. Oke. Tapi tepatnya sih karena di New Yorknya gitu ya, karena nggak semua kota apa sistem perpustakaannya kayak New York gitu. New York mah aduh udah nggak bisa ninggalin New York lah saya Karena top banget kalau gitu. soal perpustakaan. Jauh pisan gitu ya kualitasnya ya. Heeh, Hmm. aduh ampun. Tata, jadi ceritain dulu. Jadi kalau misalnya di Amerika tuh seperti apa sih sistem pustakaannya itu eh, seberapa canggihnya gitu? Sebenarnya tuh bukan bukan soal canggihnya ya, cuman di Amerika itu perpustakaan tuh udah kayak apa ya? Kalau di Indonesia kan di mana-mana ada apa tuh yang ada di mana-mana gitu loh. Ya. Kalau di Amerika tuh perpustakaan tuh kayak gitu Tata, gitu. Bahkan di kalau di kota-kota Indonesia kan di kecil, mana di ada kota-kota kecil, eh, itu toko. Kayak seperti itu gitu. Toko swalayan. ya semacam lah Oh. gitu loh. Jadi kalau bahkan di kota-kota aku kan selain di sini, maksudnya sekarang kan di Newark, Nah, sebelumnya di New York ya. Terus sebelumnya itu pernah di kota kecil di Pennsylvania lah. Nah itu tuh kota kecil gitu loh. Tapi ada perpustakaan besar gitu kan. hmm. Terus isinya bagus-bagus gitu loh. Nah, jadi kira-kira tuh kayak gitu kalau di Amerika ya. Jadi meskipun kotanya kecil, tapi selalu ada public library yang koleksinya lumayan lah gitu. Dan benar-benar apa ya aktif gitu loh. Nggak nggak kayak misalnya ya setauku ya di Indonesia gitu. Kayaknya orang kan nggak tahu kalau di lingkungannya ada perpustakaan gitu loh. Nah Ya. kalau di Amerika tuh rata-rata nggak begitu. Jadi perpustakaan itu suatu institusi yang sangat dekat dengan masyarakat gitu loh. Dan Oh. salah satu yang terpenting gitu.
Bahkan orang-orang tuh menurut survei ya, orang-orang Amerika tuh lebih percaya sama perpustakaan dibanding banyak institusi lainnya. Oh, gitu sampai sebegitunya. Iya, Hmm. karena mm, perpustakaan di Amerika itu memberikan banyak fasilitas yang nggak pilih-pilih gitu loh, dan buat siapa aja, termasuk orang-orang yang ya yang miskin lah, yang bahkan justru orang-orang seperti itulah yang menjadi tujuan utamanya gitu loh. Karena tujuan utama library di Amerika tuh akses, dan nggak cuma buat apa buku gitu, termasuk kayak fasilitas-fasilitas kayak komputer gitu kan. Terus bahkan library itu biasanya kalau apa kalau saat-saat emergency gitu, Heeh. library itu jadi tempat berlindung gitu loh. Oh, jadi Makanya shelter gitu ya? library di Amerika tuh kayak udah bagian dari masyarakat gitu, nggak bisa dilepasi. Oh. Jadi sebenarnya bukan bukan kecanggihan kecanggihannya sendiri, tapi fungsinya gitu. Dia sangat berfungsi dan sangat bermanfaat. Jadi, oh benar-benar ya, bukan cuma sekedar tempat buat menyimpan dan membaca buku gitu ya, tapi benar-benar apa istilahnya aspek pendidikan gitu ya. Dan yang Mm-mm. untuk Iya, orang kalau misalnya ya seperti tadi ya komputer kan bisa kebayang lah kalau misalnya masyarakat yang ke bawah gitu kan pasti susah ya punya komputer di rumah gitu ya. Jadi mereka menyediakan gitu akses itu untuk siapa aja yang mau pakai gitu. iya, Hmm, iya, kayak gitu. gratis. Ya, maksudnya kalau kalau orang yang tinggal di situ gitu kan, di kota yang sama, itu otomatis kalau punya kartu member gratis gitu. Wow. Ya, ya, kebayang ya maksud jadi penting banget ya kan aku suka lihat apa ya film Amerika lah gitu atau apa yang cerita kalau misalnya dia mahasiswa miskin tuh sampai akhirnya istilahnya tinggal di perpustakaan gitu. Jadi dia belajar di perpustakaan sampai malam udah gitu nanti dia pulang cuma sebentar udah gitu ke kampus udah gitu balik lagi ke perpustakaan dari pagi sampai malam seperti itu katanya. Bisa gitu katanya kalau di sana tuh kayak gitu. Eh, eh, ini buku perpus ya, ini buku perpus. Aku baru baru review beberapa bulan yang lalu. Persis Mm-mm. ceritanya kayak Mbak Ani gitu. Ya, orang Cina kan, orang Cina Mm-mm. miskin gitu kan. Terus di Amerika nggak punya siapa-siapa gitu. Mm-mm. Summer atau winter gitu, pokoknya pas liburan orang-orang pada pulang gitu kan. Dia dia nggak bisa pulang, dia tinggal di perpus. Gitu ya, ya. Tapi ini nih memang perpus kampus ya. Kalau perpus ini ya nggak gitu-gitu banget sih. Cuman eh, orang Amerika ya apa namanya banyak sekali yang merasa library itu sangat berjasa untuk pendidikannya. Ini di bukuku ini aku ngambil kutipan dari Isaac Asimov ya. Isaac Asimov kan penulis science fiction yang sangat prolific, yang sangat produktif ya. Eh, dia itu imigran, miskin juga gitu. Dan dia cerita kalau ya sebagai anak miskin gitu, akses saya kepada apa pendidikan itu disediakannya justru oleh library gitu. Gitu. Jadi eh, dia juga kan scientist ya, apa kemis gitu, lupa aku. Ya tapi ya gitu, meskipun dia nulisnya gitu, meskipun pendidikan saya ya saya mendapat pendidikan gitu, tapi eh, yang intinya pendidikan yang lebih kuat disediakan oleh library. Jadi memang di sana itu udah jadi apa ya, misalnya budaya ya, bukan cuma sekedar suka membaca, tapi juga apa suka belajar itu yang pentingnya ya. Jadi eh, apa budayanya itu udah suka belajar, terus dibikinlah akses gitu kan oleh library-library ini gitu menyediakan begitu banyak buku-buku yang bagus-bagus ya dia, bukunya buku-buku terbaru begitu. Iya, heeh. Dan Ya kalau untuk siapa aja gitu, meskipun ya kalau sekarang itu lagi heboh, bukan heboh, udah berapa 10 tahun terakhir lah mungkin ya, heboh
pemblokiran apa book ban ya. Oh iya, iya, buku-buku yang Nah, dilarang. library itu uh, mereka berkomitmen untuk menyediakan buku untuk siapa aja gitu. Termasuk mungkin orang-orang yang tidak disetujui oleh komunitas sekitar, tapi mereka itu yang menyediakannya itu hak hak orang yang membaca gitu loh, mau baca apapun gitu. Jadi nggak bisa di freedom to read lah, freedom to read. Oh, iya, iya, Bahkan iya. sekarang pustakawan di Amerika tuh yang jadi semacam pahlawan gitu. Pahlawan kebebasan membaca. Pada Mereka akhirnya diserang gitu terus ya. sekarang. Oh, pada akhirnya mereka ke bawah-bawah dalam suatu gerakan sosial gitu ya, padahal nggak niat begitu ya. Niatnya cuma Iya, hidup tenang dengan membaca begitu ya. heeh, Oh. iya, Oh, jadi oke oke. Jadi kalau misalnya di Indonesia ingin bikin seperti itu, berarti budaya belajarnya dulu ya. Jadi bukan sekedar, maksudnya kan kita sering literasi literasi begitu kan ya. Tapi ternyata prakteknya itu hanya sekedar membaca gitu. Dan bahkan meringkas dan menceritakan kembalinya itu kurang gitu. Benar-benar anak-anak itu seolah-olah hanya disuruh untuk membaca saja begitu. Tapi tidak pernah heeh, ditanya ulang itu tuh apa yang dibaca terus kira-kira buku ini tuh kira-kira nanti nyambungnya ke buku yang mana, tidak ada pendalaman seperti itu kan selama ini yang aku lihat ya karena aku kan punya anak-anak sekolah ya. Jadi pernah ngerasain gitu yang program literasi sekolah itu seperti apa. Jadi harus dibikin sampai itu tuh tertanam di darah daging begitu ya keinginan untuk belajar itu ya. Dan kalau misalnya keinginan belajar itu sudah ada, mengisinya dengan buku itu suatu hal yang mudah sebenarnya ya. ya. Ya sebenarnya mungkin ini nyambung banget gitu memang ya dengan sistem pendidikan gitu. Kalau di sini kan membaca dan menulis itu bagian besar dari sistem pendidikan dari sistem pendidikan dasar menengah atas gitu dan college gitu. Makanya kalau di anakku di padahal dia jurusan computer science gitu kan, tapi tetap harus ngambil eh, kuliah mata kuliah menulis gitu. Iya, iya, iya. Jadi seperti Jadi nggak mata dosen kuliah gitu. menulis atau itu bukan cuma buat humanities gitu, nggak cuma bukan sosial humanities, tapi science juga harus. Dan Harus. menulisnya tuh bukan bukan cuma menulis scientific ya, menulis aja, menulis argumentative essay kayak gitu-gitu. Iya, iya. Dan itu tuh kreditnya besar, harus ngambil berapa mata kuliah gitu. Hanya Anakku sampai sebel. itu ya. Oke. Nah, ini bang apa banyak pelajaran penting ya. Pantesan dia sampai bisa bikin buku. Pasti kesel ya ngelihat kalau misalnya dibandingin dengan kondisi Indonesia gitu ya. Ya, Mbak Ani tahu sendiri gitu kan, aku dari berapa belas tahun yang lalu ngomel-ngomel gitu soal apa di Indonesia kok nggak ada buku buku sains ya. Iya, buku ini yang populer ini, aduh, kalau di Indonesia masih didominasi terjemahan memang ya. Kalau yang Indonesia sendiri susah kita ya. Gitu seperti Iya. kalau bisa di buku latte mau review buku ilmiah populer yang buatan orang Indonesia, ngudek-ngudeknya itu susah mencari. Eh, eh, aduh. Iya, tapi aku pengen ini juga kalau misalnya apa sih yang bikin Didi apa ya kisahnya tuh sangat penasaran, maksudnya sangat gigih memperjuangkan supaya buku ilmiah populer itu lebih banyak dibaca di Indonesia gitu. Eh, kenapa ya? Gimana ya? Ya mungkin karena gemes aja ya, Gemes. gemes Oke. aja gitu. Jadi ya Mbak Ani tahu sendiri kan gitu. Aku udah kayak begitu tuh dari kapan gitu. Mungkin dari sejak aku tahu sendiri gitu kan, karena sebelum sebelum aku mulai baca buku-buku ilmiah populer juga aku nggak tertarik sama sekali kan sebenarnya gitu. Tapi begitu udah kenal gitu kan, terus ini sebenarnya dibacanya enak loh gitu.
dan apa informasinya sangat sangat bagus gitu loh, maksudnya bermanfaat gitu kan. Ya mestinya lebih banyak lah yang kayak begini gitu. Tapi dan kalau ngebandingin di Amerika gitu kan, ini it's everywhere. Tapi kalau di Indonesia nyari nyari buku satu aja yang dari orang Indonesianya sendiri gitu, kok susah banget gitu. Bahkan ada temen yang sampai nanya gitu, emang buku sains yang bukan textbook itu apa gitu, seperti apa bentuknya gitu. Tuh kan, jadi karena bendanya nggak ada, yang jadi nggak kebayang kan ada bahwa sesuatu yang seperti itu tuh eksis gitu. Iya, kebayangnya Padahal kan banyak. buku sains itu kebayangnya buku kalkulus kuliah gitu ya. Ah, iya kan? Atau Iya gitu. Jadi kan buku kamus apa kedokteran yang ada gitu di ya. pikiran kita tentang buku sains tuh gitu, jadi udah ngeri mengerikan duluan. Mm, mm, Kebayang, ada. Padahal enggak gitu, padahal ya maksudnya banyak lah, banyak banget yang eh, apa namanya ditulis secara menarik itu, nggak semua sih memang. Gitu. mm. Gimana yang nulis juga gitu. Ya syukurnya kita di buku Lati banyak menemukan buku-buku yang menarik ya. Ah, Jadi kita rajin membaca juga akhirnya gitu. ah. Tapi aku pengen tahu nih, maksudnya gini nih, walaupun yang kita kita di Bukulat ini kan memang berusaha untuk apa istilahnya tuh mempopulerkan buku ilmiah ya, yang populer gitu. Jadinya buku buku sains yang untuk awam, berarti kan bahasanya tuh sudah sangat diturunkan gitu ya dari bahasa-bahasa teknis itu kan sudah dijadikan bahasa yang bisa dicerna oleh awam gitu. Tapi masih tetap aja aku tuh banyak masukan dari teman-teman pembaca bahwa tetap aja bukunya tuh susah dibaca gitu. Bahkan ngelihat tebalnya saja udah takut duluan gitu. Kalau tipsnya Didi supaya gampang membaca bagaimana Didi kan kalau baca buku tebal 300 halaman paling lama seminggu gitu kan jago tuh. Gimana tuh bisa bisa gitu? Apa ya, kalau menurutku kuncinya itu ini kita harus kepo gitu loh. Ah, Curiosity itu nomor satu. Misalnya gini, eh kamu nggak tertarik gitu kan baca tentang black hole gitu, terus ngapain baca buku tentang black hole gitu? Cari yang kamu pengen tahu dulu lah gitu. Kayak misalnya apa ya? Aku kan meskipun anak arsitektur nggak tertarik arsitektur sekarang, tapi aku senang baca tentang genetik misalnya gitu kan. Ya carilah buku genetik. Nah itu juga masalahnya gitu. Kalau di Indonesia kan topiknya tuh terbatas gitu. Yang banyak di eh, aku lihat sih yang banyak di apa namanya diterjemahin itu fisika lagi gitu, fisika fisika melulu gitu. Ya pantas lah gitu kalau apa eh, pandangan orang Indonesia tentang buku sains itu berat gitu kan. Karena yang lucu-lucunya nggak ada terjemahan buku yang lucu-lucu gitu. Kayaknya kayak yang usus yang menakjubkan kemarin kan yang bagus banget itu gitu. iya, Itu iya. menarik banget gitu untuk menarik orang awam gitu kan. Science tapinya lucu gitu. Lucu. Dan juga Ini praktis gitu pengetahuannya langsung bisa kita praktekkan untuk kesehatan kita gitu ya. nah, ya Hmm. itu juga gitu kan. Ya jadi mungkin penerbit-penerbit di Indonesia perlu memikirkan ya gitulah. Jadi eh memperluas topik sains populer yang diterjemahkan gitu. Ya, ya. Terus lihat-lihat juga jenisnya, jangan yang itu tuh lagi lah gitu kan. Ya memang Carl Sagan, Neil deGrasse Tyson gitu kan, ya itu memang oke lah gitu. Tapi Kayaknya ini kayak setengah teman. banyak loh. Iya betul-betul. Jadi kalau misalnya kebetulan ada orang penerbitan yang mendengar ya kita himbau ya dia supaya lebih banyak yang apa yang diterjemahkan tuh yang lebih luas gitu ya, daripada sekadar kosmologi fisika gitu ya. Eh, eh, matematik lah, ini kasihan banget nih matematik. Matematik. Kemarin kan udah ada tuh matematik satu bagus tuh Oh yang iya, iya itu. Udah ada yang diterjemahin ya. Ya iya bagus lah. udah ada ya mudah-mudahan nanti nambah deh sama matematika.
Nah, Gitu. Terus tadi aku mau balik sedikit tuh masalah kepo gitu ya. Ya, jadi ya agak lucu kalau misalnya ibu-ibu kan biasanya keponya adalah pada gosip tetangga. Berarti itu harus diarahkan ya supaya iya sebenarnya kan ingredientsnya tuh punya gitu loh orang Indonesia tuh. Pengen tahu gosip selebriti gitu, pengen tahu gosip politik. Kalau politik coba kan orang-orang begitu sangat, ya betul betul mengeluar jadi apa sebenarnya keponya meluangkan tuh waktu ada untuk gitu. baca Cuman gitu ya. Ya tinggal keponya diarahkan berarti ya ke hal-hal yang saintik gitu ya. ya ini saya juga menarik kok gitu. Ya, ya. Kepo dan mungkin ini kali ya didukung dengan pamer sedikit-sedikit gitu ya. Jadi kan kelihatannya pintar gitu kalau misalnya udah berhasil baca buku sains gitu ya. Nah, Walaupun terus bacanya ini cuma mungkin depan ya, apa setengah yang mau juga belakang doang. yang perlu dipikirin sama apa orang penerbit penerbit ya. Mungkin kasih tipe-tipe buku yang isinya pendek-pendek gitu, kumpulan esai gitu kan. Kayak yang kalau aku lihat buku-bukunya Carlo Rovelli kan, fisika gitu, tapi isinya esai-esai pendek gitu. Nah, kayak gitu coba diperbanyak gitu. Itu lebih lebih mudah dibaca, berarti apa? Aksesnya juga lebih lebih mungkin lah orang-orang baca buku itu gitu. Iya Karena benar. relatif mudah gitu lah ya. Nah, tipe-tipe buku kayak gitu dicoba dulu gitu. Iya betul. Siapa siapa Oliver siapa tuh yang neuroscientist tuh? Apa? Oliver ya yang Oliver Sacks. Oliver Sacks itu kan juga jenis bukunya begitu ya. Dia nulis tuh esai pendek sebenarnya ya. Kumpulan kasus-kasus gitu. Ya, Ah, ah, ah. Oliver Sacks itu aduh suka banget aku. Memang cara dia menceritakan tuh ini banget ya, apa dramatis gitu. Jadi kita tuh kayak terbawa apa ikut simpati dengan kasus orang itu, kasus Syaraf kan dia ya, kalian Aku nangkepnya tuh kayak eh, he writes from the heart gitu loh. ya gitu. Aku baru baca sedikit sih bukunya, belum sempat diterusin lagi. Gitu. Tapi wah Karena iya, aku aja suka banget baca buku Oliver Sacks. iya. Sayangnya belum ya, belum diterbitin di Indonesia kalau nggak salah, belum ada deh yang diterbitin. Kayaknya ada deh buku yang Ada. pertama yang the apa yang the man Mistook The Wife for the Head. mistook his wife for a head Nah, itu ya. kalau nggak salah udah pernah diterjemahin zaman dulu lah. Oh, zaman dulu. Soalnya aku cari itu nggak ketemu. Berarti udah lama banget kali ya. Udah lama banget. Ya, 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 itu bagus itu. Ya, mungkin para penerbit ada yang minat ya. Itu soalnya neuroscience. Kebetulan neuroscience juga lagi ini kan ya, lagi ngetren gitu ya. Sekarang gitu. Jadi orang tuh lebih banyak mempelajari tentang eh, masalah-masalah syaraf gitu kan, kejiwaan gitu ya. Jadinya mungkin kalau misalnya diterjemahin, siapa tahu laku gitu ya. Amin. Sok lah Ya siapa tahu memang bisa. dibutuhkan penerbit yang idealis. Itu dia. Mencari penerbit Ya ideal. kita juga tahu kan memang genre ini bukan genre yang ngetren gitu kan, bukan yang banyak eh, nggak bakal bestseller kali. Kecuali Tapi Sapiens tuh oh, kenapa tuh Sapiens? iya iya kecuali Sapiens. Sapiens bestseller abis. Saya tuh heran sampai sekarang masih bestseller itu buku. Walaupun kayaknya yang berhasil tamat memang nggak sebanyak itu gitu ya. Tapi setidaknya punya. Keren gitu kalau punya. Ya makanya aku tuh ya lewat buku Lete tuh pengen ngeliatin gitu loh bahwa apa buku-buku sains yang enak dibaca tuh banyak banget. Dan memang ada apa ya tergantung penulisnya ya, tapi memang ada penulis-penulis yang sangat apa ya kalau dibaca tuh enak banget gitu loh. Kita jadi ikut semangat gitu tuh banyak gitu. Dan aku berusaha ngasih ngasih tahu orang-orang tentang penulis-penulis seperti itu. Kayak misalnya ini
Sam Kin ini dia penulis sains, eh, ini buku-buku kimia sebenarnya. Ini buku-buku kimia. Ini sorry, yang ini buku kimia. Kalau ini tentang genetik. Oh, Dia apa menyampaikannya itu sangat sangat menarik gitu. Terus ada juga yang nulisnya tuh lucu gitu. Sampai aku suka ketawa-ketawa kalau baca. Jadi ada, jangan dikira bahwa buku sains itu garing semua gitu ya, garing dingin gitu, enggak gitu. Ya tergantung yang nulis lah. Dan karena di sini budaya science writing itu termasuk sesuatu yang dipelihara gitu kan. Eh, Bahkan diajarkan di kampus gitu. Eh, dari sejak kapan ya? Mungkin dari 70-an lah. Jadi udah cukup lama gitu dipeliharanya. Jadi the art of science writing itu sudah berkembang. Jadi ya cara mereka menyampaikan, tulisan tentang sains itu, eh, kayak baca novel lah. iya, iya. Dan kita bisa mulai meniru kalau kalau mau gitu. Oh, mau. Ya, harusnya begitu ya. Berarti kalau begitu, para ilmuwan di sana tuh tidak hanya didorong untuk nulis di jurnal-jurnal ilmiah gitu ya, yang yang dibutuhkan buat apa sih kredit korpus atau apa itu ya. Nah, tapi juga Mm-mm. untuk menulis untuk awam gitu ya, dalam upaya mengkomunikasikan ilmunya pada orang awam ya. Itu, tapi selain itu juga memang kolaborasi dari pihak jurnalistik gitu. Itu juga memang udah dikembangkan gitu kan. Hmm. Jadi kolaborasi, antara scientist dengan writer itu di sini udah biasa juga gitu. Udah bisa juga. Kalau di Kayak sini. yang kemarin apa di di episode yang buku anak, ya Mm-mm. seperti itulah kira-kira gitu ya. Ya, itu. Jadi, yang ngambil mata kuliah science writing, Hmm. bukan scientific ya. Kalau scientific kan yang itu yang buat jurnal-jurnal itu. Kalau science writing enggak, itu popular science. Mm-mm. Nah, mereka salah satu tugasnya biasanya gitu menghubungi narasumber saintis tertentu, nah terus, menggali tentang sainsnya, nah, terus ditulis itu dalam Oh, bentuk jadi populer. tidak harus jadi ilmuwan untuk menulis buku sains populer gitu ya. Bisa juga dari hasil wawancara begitu ya. Iya, heeh. Hmm. Itu kayak misalnya apa Bill Bryson kan. Oh Bill iya. Bryson kita kan pernah nge-review buku The Body kan. Nah, itu Ya. kan buku sains, tapi Ya. dia sebenarnya backgroundnya bukan sains, Iya, jurnalis dia tuh ya. jurnalis ya. Ya kayak gitulah. Iya, betul betul. Betul. Oh ya, aku pengen tahu pas pas bikin sketsa berarti nongkrong di situ tuh seharian nih judulnya sampai bikin begini detailnya. Enggak lah. Aku motret aja. Oh, di foto. Dikirain sengaja nongkrong di situ seharian. Jadi di sketsa dari foto ya. Nah, Heeh. terus ada sketsa ini dong yang istimewa. Iya Sedikit dong. Ini kan buku ini didedikasikan untuk beliau-beliau. Iya, Mama dan Papa. Aduh. Jadi karena Didi lahir di keluarga ini ya, pencinta buku ya. Heeh. Bapakku kan ya pustakawan gitu. Hmm. Terus keluargaku banyak banget pustakawan. Di Oh, rumah buku bertaburan. taburan. Jadi Kayaknya. memang apa namanya, ya ke kecintaanku sama membaca ya dipupuk dari rumah gitu. Jadi ya mungkin this is how I pay back. Ya, iya. Sip lah pokoknya. Jadi jangan-jangan membaca itu sudah ada di gennya Didi, udah tertulis di Nah situ. ya jangan-jangan ya harus ada penelitian itu apakah gen suka membaca itu diturunkan.
Perlu diteliti ya. Tapi kalau aku sendiri sih belum berhasil menurunkan kesukaan membaca pada anak-anak. Duh, sedih Aku berhasilnya cuma ke satu loh, yang satu lagi nggak suka. gitu ya. Berarti tergantung apa ya? Ya gen juga ada yang resesif kali Ya ya. jangan-jangan memang ada gen. Terus kapan mau Amin. pulang, Dek? Coba itu jangan ditanya. Ya, soalnya susah jawabnya. Di Indonesia ini lumayan loh perpustakaannya sekarang. Maksudnya banyak perpustakaan pribadi yang bermuncul. Oh gitu ya? Ya, jadi pada bikin perpustakaan pribadi lah gitu, tapi dibuka untuk publik, untuk umum. Itu mulai banyak gitu. Jadi ya mungkin seperti aku nih punya buku bertumpuk-tumpuk di rumah daripada nggak ada yang baca, dibuka untuk orang lain gitu. Dan ke perpustakaan, bikin perpustakaannya tuh niat banget gitu, maksudnya sangat cozy gitu, dibikin seperti kafe, terus banyak sudut-sudut buat membaca berjam-jam tuh enak banget deh gitu. Itu di Jakarta udah mulai banyak, di Bandung juga kayak yang kemarin kita kan di Room 19 ya, ya seperti itu. Heeh. Mm-mm. Sekarang tuh lagi Ya bagus lah. yang Ini perpustakaan di Amerika juga kan apa namanya? Maksudnya asal usulnya gitu ya kan dari sebelum sebelum ada konsep public library untuk semua. Kan memang dimulainya di Boston kan. Mm-mm. Sebelumnya memang seperti itu juga. Apa perpus itu bentuknya kayak gitu persis. Jadi perpus-perpus pribadi yang harus jadi member gitu kan. Mm-mm. Tapi biasanya karena membership itu harus bayar, jadi ya cuma orang-orang yang punya uang aja yang bisa gitu, yang Mm-mm. bisa mengakses buku. Nah, karena itu eh ada kan ceritanya di bukuku kan, eh, seorang crazy rich mendonasikan sekian juta dolar, juta atau ya untuk ukuran sekarang lah berjuta-juta dolar gitu untuk membuat apa perpustakaan yang terbuka untuk semua gratis itu free to all gitu. Nah Mm-mm. barulah setelah itu bentuk makanya bentuk apa library di Amerika tuh karena perpustakaan gratis di mana-mana jadi bentuk perpustakaan yang kayak di Indonesia itu mungkin ada tapi nggak terlalu ini ya karena yang gratisan banyak gitu karena yang gratisan banyak tapi jadi yang perpus-perpus khusus paling yang seperti itu kayak buku-buku antik lah gitu atau buku-buku khusus apa kayak misalnya di Central Park gitu kan di Central Mm-mm. Park ada perpustakaan khusus nature gitu tapi itu perpustakaan kecil gitu tapi itu bukan bukan bagian dari New York Library ya. Oh. Nah, kayak gitu-gitu biasanya eh, apa buku-buku koleksi khusus gitu. Ada sih. Cuman Mm-mm. karena perpustakaan umum yang gratis ada di mana-mana, jadi yang seperti itu aku kurang tahu gitu ya. Tapi memang dimulainya seperti itu juga. Jadi mudah-mudahan aja gitu ya. Dari Iya, situ terus nanti ada sampai Crazy Rich, depan. Amin. ada Crazy Rich yang mau mendanai gitu. Iya. Dan di mana-mana gitu ya. Memang kalau dilihat sekarang itu masih rintisan kecil-kecil gitu kan ya, berusaha mendekatkan perpustakaan super mini gitu kayak Book Hive gitu, di setiap stasiun MRT ada rak buku buat baca gitu. Paling baru segitu ya. Tapi ya mudah-mudahan ya ke depannya lebih banyak lagi inisiatif-inisiatif seperti itu. Termasuk juga kita ya, Buku Latte ya. Iya, Berusaha. mudah-mudahan ya kita mah kontribusi dikit-dikit lah ya. Ya dikit-dikit kalau ya, kita berusaha sangat cerewet gitu untuk mengingatkan membaca. Mudah-mudahan gitu ya apa ada orang, lebih banyak orang yang tergerak gitu ya untuk lebih suka membaca. Oke, ya Ya, paling aku itu. lihat sih kalau kayak misalnya buku-buku yang umum gitu ya, buku-buku umum, buku-buku novel, fiction gitu, udah banyak banget gitu ya. Kalau yang kayak kita kan memang nggak tahu belum ada kali yang khusus buat buku sains populer, Ya, buku ya ilmiah, kita filsafat gitu kan. perintisan. Ternyata gaya juga kita ya sebagai perintis. Hmm.
Iya ya. Oke nih, paling begitu dulu ya. Ada tambahan lagi buat pembaca di Indonesia? Pesan-pesan? Selain pesan Pesan-pesan. membeli buku dong, buku yang ini kita beli dong gitu ya. Oh, ini mah udah jelas ya. Belilah, belilah. Sekalian promosi. Nanti linknya di bawah ya. Link pembelian. Oke, sip. Ya sih, saya mah melalui buku ini kan seperti yang aku tulis di buku ini gitu. Jadi aku tuh pengen menunjukkan gitu sama pembaca Indonesia gitu bahwa buku ilmiah itu tidak semengerikan yang dikira gitu. Eh enggak ya, maksudnya jangan jangan prejudis dulu lah gitu. Banyak yang enak banget dibaca. We just have to find one that can spark your interest gitu. Yep. Jadi curiosity number one. Tuh, keponya diarahkan pada hal yang positif begitu ya. Ya, Sip deh. Oke, makasih ya dia udah meluangkan waktu nih di Amerika jam berapa sekarang? belum juga jam 8. Ah, masih pagi. Oh, Iya, masih. tapi aku belum sarapan jadi. Aduh, kasihan. Oke deh. Jadi dari tadi teh lapar gitu. Oke deh ya. Makasih deh kalau gitu ya. Oke. Pokoknya ditunggu kapan mudiknya deh gitu. Kapan-kapan. Kapan-kapan. Oke, makasih ya semuanya sudah mengikuti perbincangan kami tentang buku New York Liberal. Jangan lupa beli bukunya. Nanti sampai jumpa lagi dalam episode berikutnya di Buku Lete. Bye. Bye.